Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ini bahasanya bahasa balagoh, bahasa diplomatis. Ilahi, ya Tuhanku, lastu firdausi ahla. Aku ini bukan ahli surga. Aku ini bukan penghuni surga, apalagi surga firdaus katanya gitu. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tapi aku itu tidak akan kuat masuk neraka, apalagi neraka jahim. Ini bahasa diplomatis, namanya tawaddu. Nih, tawaddu itu begitu. Bahasa Sundanya halap asor. Abdi majalni alit. Gitu. Maknya pada ngengingkeun darah biru mah. Abdi mah jalmi alit moal biasa ngingkeun anu sapertos anjeun jauh tanah ka langit, bahasana jauh tanah ka langit. Itu menunjukkan tawadhu, merendah dalam kategori untuk merendahkan diri dan hati kepada Allah. Itu sangat dianjurkan kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ujug-ujug kita akan menjadi ahli surga, orang lain dikatakan ahli neraka. Jangan, ya, seakan-akan kita ini menjadi panitia surga. Jangan. Ini kata-kata ini hebat. Aku ini bukan ahli surga, tapi ya Allah, aku ini pasti tidak akan kuat masuk neraka, apalagi neraka jahim. Ini sebetulnya ya Allah, aku masukkan ke surga. Dengan bahasa diplomatis itu hebat, luar biasa. Ini jadi kita juga untuk mengajak orang itu jangan dibentak-bentak gitu. Dalam berceramah itu jangan marah-marah, tapi raihlah hatinya dengan ramah supaya dia mengikuti kita dengan cara yang indah gitu. Ini adalah salah satu ungkapan yang luar biasa. Nah, kembali lagi kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim adalah kata-kata yang indah. Salamun, salam sejahtera. Qaulam mir rabbir rahim, sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Masya Allah. Pangbagea, itu kata selamat ini didambakan oleh semua orang. Kata-kata selamat itu didambakan oleh semua orang. Siapapun ingin selamat, coba tanyain. Semua manusia, bahkan semua makhluk itu ingin selamat semua.
Jika ada orang yang ingin celaka, itu berarti sudah hilang akal sebetulnya, dan itu menjadi tidak wajar. Ya. Semua ingin selamat, walaupun mungkin barangkali kata-kata selamat ini masih harus ditafsirkan. Ada perbedaan-perbedaan pandangan selamat. Mungkin saja menurut kita selamat, tapi menurut Allah itu celaka. Menurut kita ini adalah musibah, tapi kata Allah itulah hikmah. Menurut kita ini adalah keniscayaan yang diberikan kepada Allah, kepada kita. Ini dalam bentuknya bentuk sakit, tapi menurut Allah ini yang terbaik. Jarang kita mensyukuri sakit, ya. Padahal justru inilah yang mendekatkan kamu dari aku, kan gitu. Kemudian yang membuatmu tobat itu karena sakit. Kalau tidak sakit, itu tidak tobat-tobat. Ya. Ada seorang yang suka mabuk-mabukan, ditegur oleh siapapun, bahkan bukan sadar tapi dia menyerang. Tidak mau dia untuk sadar. Dikatakan oleh siapapun, jika dikasih nasihat, maka dia justru berdebat. Jika dia dikasihkan pepatah, maka dia membantah. Bahkan jika dia dilarang, maka dia sanggup siap berperang. Ini orang-orang yang kecanduan obat terlarang. Tapi tatkala dia jatuh sakit, kemudian menurut dokter ini sudah kronis ini masalahnya, dia akan berhenti. Bahkan tidak sedikit dia yang jadi bertobat ini. Bertobat, ya, jatuh sakit kemudian bertobat. Menurut kacamata dia, sakitnya adalah merupakan musibah. Tapi menurut Allah ini hikmahnya. Kamu kalau tidak sakit tidak akan tobat-tobat. Gitu. Coba lihat orang yang Allah berikan sehat terus. Banyak orang yang suka minum-minum sehat terus. Ya, keluar malam tidak pernah dia kemasukan angin. Ya, panjang usia nanti. Gitu. Menurut dia, saya mah selamat baik. Gitu. Menurut dia selamat, tapi menurut Allah ini istidraj namanya. Ini panyungkun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan selamat engkau, tapi justru celaka. Celaka Anda. Karena dengan tidak sakit, Anda tidak sadar-sadar. Karena tidak sakit, Anda tidak bertobat. Tuh, ya. Jadi hebat tuh. Allah memberikan suatu yang. Nah, kita semua menginginkan selamat. Selamatnya kita, nah, orang muslim, orang mukmin itu mungkin berbeda dengan orang lain.
Kita selamatnya pengen di dunia dan di akhirat. Seorang maling, dia memiliki penafsiran selamat itu tatkala pencuri itu merasa selamat tatkala tidak terdeteksi oleh CCTV dan tidak tertangkap polisi. Itu selamat menurut pencuri. Tapi bagi mereka yang hartanya dicuri, yang namanya selamat itu adalah hartanya tidak jadi dicuri, bahkan yang akan mencurinya ditangkap polisi. Alhamdulillah selamat, kan gitu. Jadi berbeda tuh prediksi selamatnya. Itu. Lalu apa makna selamat yang hakiki? Makna selamat yang hakiki adalah selamat yang ditujukan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu selamatnya. Maka di akhir ujung keselamatan yang paling indah itu tatkala kita masuk surga tuh. Kalau sudah masuk surga, selamat, tidak akan ada celaka lagi. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini kata selamat itu luar biasa. Didambakan oleh seorang, maka kita selalu berdoa ingin selamat, ingin selamat, ingin selamat. Dalam ayat ini ternyata bukan hanya itu kata salamun. Ada salamun qaulan mir rabbir rahim, ada salamun ala nuhin fil alamin. Artinya kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di semesta alam. Itu hebat. Kata selamat. Ini selamat yang hakikian, selamat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang seperti tadi prediksinya masih abu-abu. Ya. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 19, Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Nabi Ibrahim. Dengan kata lagi salam. Lalu di ayat As-Saffat ayat 120, Salamun ala Musa wa Harun. Kata salam sejahtera ini atas Musa dan Harun. Ini dengan kata salamun juga ini. Masya Allah. Kemudian yang lain juga ada kata-kata salam. Salamun ala Ilyasin. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Masya Allah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah mengungkapkan kata salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga itu selama-lamanya.
Masya Allah. Ini hebat. Maka malaikat pun memberi salam kepada orang-orang yang selalu bangun di pagi hari. Selalu bangun di pagi hari menurut kita ini bukan pagi-pagi, kan beda-beda. Ada yang nyebut pagi itu jam 8 pun pagi Pak, kan gitu. Jam 8 oke pasti pagi tah. Pang pagi-paginya jam 8 cek manehna. Kalau kita itu pagi hari itu jam 2, jam 3, itu adalah waktu fajar. Itu menurut pagi kita. Maka selamat paginya kita itu adalah tatkala jam 3 malam. Tapi ada orang yang selamat paginya jam 8 masih jam pagi. Ayahnya jam 10 oke pagi pagi. Karena terbiasa bangunnya begitu. Jadi bangun pagi itu Pak, itu bagaimana kebiasaan. Ada yang bangunnya selalu setiap jam 2 pasti dia bangun. Ya. Ada juga yang jam 3 selalu bangunnya jam 3. Kenapa? Karena malaikat itu betul-betul itu memperhatikan tatkala dia sedang tidur. Banyak orang yang tidak pernah dibangunkan oleh siapapun tapi bangun sendiri. Kalau begitu Pak, hek bangun urang teh. Jam 3 teh juk bangun nya. Bari teu aya nu ngabangunkeun, teu nganggo alarm, teu kudu make hayam pelung, ngurus hayam pelung, juk bangun we. Berarti Bapa dan kita semua dekat dengan malaikat Allah. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita sudah punya niat saya ingin bangun jam 1 malam. Kemudian bangun pas 1 malam tepat. Berarti betul-betul Allah berikan tugas kepada malaikat untuk menjaga pada waktu tidurnya. Masya Allah. Ada juga orang yang punya niat saya mau bangun teh udah aja jam 4. Maka Allah bangunkan jam 4. Ada juga yang bangunnya udah aja waktu azan sajalah. Setiap azan bangun dia. Itu. Jadi bangun tidur pagi-pagi itu biasanya harus ada niat. Macam-macam niatnya. Kan contohnya gini. Kalau kita besoknya mau berangkat wisata barudak di sekolah nu biasa mah bangun teh hese jam 6:30 kakara bangun, tapi pada saat itu mau wisata ke Jakarta atau ke Jogja gitu, mau berangkatnya jam 4 atau ba'da subuh kita berangkat. Jam 2, jam 3 yang biasanya bangun jam 6:30 itu bangun dia. Kenapa? Dia punya niat. Dia punya niat. Dan takut. Jadi ada harapan, ada juga ketakutan. Makanya disebut roja wal khauf. Roja mengharapkan, yang kedua khauf takut. Makanya sebuah kenikmatan kita ini pas Allah bangunkan paginya itu sebelum subuh. Itu Allah berikan hidayah untuk kita. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Karena tidak semua orang bisa itu. Ya. Kemudian niatnya kita ingin berjamaah gitu. Dan kita ingin sholat berjamaah. Mereka itu nikmat saja. Jadi kalau bangun jam
tiga itu menjadi nikmat, Masya Allah, itu adalah nikmat yang tiada taranya. Ya, coba yang belum terbiasa bangun jam segini, wah pusing ya tuh. Ya, nah ini makanya ada salam dari malaikat untuk orang-orang yang terbangun sebelum subuh. Apa itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu. Salam sejahtera itu sampaikan sampai terbit fajar. Gitu. Jadi kalau kita tahu tentang keberadaan malaikat, itu yakin orang berburu-buru itu untuk hadir di tempatnya pada saat sebelum subuh, ya. Kemudian berada di tempat yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan malaikat mengucapkan salam. Masya Allah, itu ini dalilnya ada. Ya. Inilah salah satunya untuk dijadikan sebagai kita renungkan bahwa kita bukan hanya menginginkan salam itu, selamat itu bukan di dunia saja, tetapi di akhirat. Banyak orang yang selamat katanya di dunia, tapi tidak akan selamat di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang jahat kemudian selama hidupnya tak pernah terjerat dan tidak bisa dipenjarakan, itu sebetulnya dia ini bukan selamat, tapi itu menjadi musibah untuk dirinya. Ya, tuh. Baik. Ini ada beberapa hikmah daripada bacaan salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu dibaca 7 kali, ya, 7 kali saja. Sebelum kita akan berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah. Ini adalah mendambakan keselamatan yang hakiki.